bisa menjadi juga tambahan wawasan, tambahan ilmu bagaimana Asmaul Husna, khususnya Al-Malik ini eh, menjadi inspirasi untuk kita sebagai seorang leader. Baik, malam hari ini juga sudah hadir guru kita yang kita cintai, Gus Salam YS. Selamat malam, Sugeng Dalu, Gus. Ya, Matur selamat malam, Subhanun. Kang Ujo. Saya persilakan teman-teman bisa untuk menyapa guru kita. Gus Salam sudah hadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam ya, teman-teman semua. Baik, terima kasih. Alhamdulillah guru kita Gus Salam dalam kondisi sehat, dalam kondisi apa seger malam hari ini untuk bisa menyapa kita, bahkan malam hari ini akan nanti memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum beliau masuk untuk memberikan materinya, satu tayangan dulu untuk penyegaran Pak Yu. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي Perjalanan hidupku begitu panjang ku lalui, begitu perih ku rasakan dalam hati. Namun tak selangkah pun dapat berubah, tak sedikit pun keindahan
bersama kita bahagia untuk selamanya. Insya Allah di dalam forum ini semua yang hadir, kita semua bahagia untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak berlama-lama kita persilahkan dan kita matur kepada beliau, guru kita Gus Salam, untuk bisa hadir di forum ini. Ngobrol santai bersama Gus Salam. Saya persilahkan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh ya, ini untuk Pak Yuan, tadi tayangan lagu tadi, bikin video Pak Yuan. Nggih, Gus. Kayak ayah ya Kak Bapak. Nggih, nggih, Gus. Syairnya sampean tulis, masukkan ke video pakai AI. Tapi nanti lagunya pakai itu. Oh, nggih, nggih, Gus. Itu lagu karya saya tahun 2011, 2012 ya. Kalau nggak 11, 2012 lupa ya. Waktu itu, oh lebih, bukan, 2009. 2009 satu album saya buat. Antara itu 2008, 2009 itu. Lama banget ya. Nanti buat video Pak ya, jadi nggak ditayangke ketok Pak ya. Nggih, Gus. Judul lagunya adalah Kutemukan Cinta, Bapak. Arti kutemukan cinta itu di situ adalah cahaya ya. Cahaya cinta, cahaya wadudnya Allah. Jadi setelah kita menemukan cintanya Allah, maka hidup kita akan lebih tertata, terbimbing, sehingga perjalanan kita benar-benar bisa ridho dan ikhlas, dan akhirnya mendapatkan rahmat dari Allah. Itu inti dari lagu itu di situ. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, insya Allah Baik, saya buat. saya akan lanjut ke materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. As'aluka kalimat hak bi ghadabi wa ridha sa'atu kalbi ismul mu'adzam gotruhu bi ajin ahwajin jala jalul khalkhalat kabha ya izzat yasin sabna wallahu raitun bal huwa qur'anun majidun bilafin mahfud alhu almin salatin alhu almin salamin alaika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini di penghujung tahun, ya, sebentar lagi tahun depan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan di akhir bulan Desember ini kita bisa mengambil hikmah perjalanan satu tahun kita dari awal Januari dulu. Dan kita akan buka lembaran baru lagi di Januari 2025, langkah-langkah apa yang kita lakukan. Baik, tidak panjang lebar, saya akan mengupas tentang materi yaitu yang berjudul Al-Malik, ya Asmaul Husna yang bernama Al-Malik, Asma yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi Asma yang ketiga, itu Al-Malik artinya Allah yang maha merajai. Setiap hari kita baca Malik. Iya karena Abu Dua, iya karena Stain. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, Malik ya. Jadi setiap hari kita baca Malik. Tapi sudahkah kita paham tentang rahasia Al-Malik? Bagi orang yang sholat 5 waktu tentu minimal 17 kali kita baca Al-Malik. Minimal 17 kali. Kalau tambahin sunnah lagi, surat rawatib 12 kali berarti 29 kali. Baca lagi, tawasul dan sebagainya macam. Bahkan ada yang satu hari baca Malik itu 50 kali. Malik Tapi sejauh mana kita bisa memahami tentang Al-Malik itu sendiri? Apakah kita ini benar-benar menggali suratun Al-Fatihah yang tentu di sana sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu pintu pembukanya suratnya dinamakan Al-Fatihah. Dan di sana menyebut asma Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Bismillahirrahmanirrahim, berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Karena Allah yang bernama Al-Malik itulah yang menguasai, raja segala raja. Itu ya. Nah, saya akan buka, saya akan share. Sebentar. Kalau nggak bisa share, Pak Yu. Host disable. Host disable. Ya. Partisipan screen sharing. Kasih screen sharing saya, Pak Yu. Sampun Gus, coba Gus. Oke. Nah, saya tak buka dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu. Sampun Gus. Ampun, Gus. Saya, saya bikinnya habis maghrib tadi. Sebentar aja. Memang sengaja saya nggak berindah. Ya, biasa ya PowerPoint sederhana saja. Yang penting intinya Bapak Ibu. Baik, menjadi inspirasi seorang leader. Leader itu pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin itu kalau kita sadar bahwa kita itu benar-benar punya iman dan takwa, tentu segala sesuatu perilaku kita itu dipertanggungjawabkan. Menjadi seorang pemimpin juga bertanggung jawab lahir dan batin. Akan ditanyai kita. Sama Allah itu akan ditanyai. Awakmu jadi pemimpin piye tuh? Kamu tuh jadi pemimpin seperti apa? Sudahkah kepemimpinan kita itu tadi benar-benar membawa rahmatan atau hanya membawa bencana bagi orang lain? Kita bisa melihat contoh-contoh pemimpin yang membawa rahmatan seperti para nabi. Sulaiman alaihissalam, seorang raja kaya raya, tapi sangat baik. Innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya di sisi Sulaiman itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Artinya sifatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tadi penuh kasih sayang. Sampai dalam cerita Nabi Allah pernah mengikrarkan dirinya ingin memberi makan, tapi sama Allah tidak, kami tidak akan sanggup gitu ya. Tidak, sama Allah kasih makan ikan satu aja kewalahan. Karena sesungguhnya yang bisa kasih makan itu hanya Allah. Disitulah akhirnya Nabi Allah Sulaiman bertobat dan memahami bahwa segala sifat kasih sayang tadi datang dari Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Nah, Malik itu sendiri artinya maha merajai. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin bisa ngambil inspirasi dari asma Allah yang bernama Al-Malik. Baik, kita akan lanjut. Al-Malik Allah yang maha merajai. Mana sifat Al-Malik? Sebagai Malik adalah raja dari segala raja, penguasa yang memiliki segala sesuatu yang mengatur alam semesta dengan penuh kuasa dan hikmah. Jadi yang mengendalikan seluruh alam semesta tadi itu Allah yang bernama Al-Malik, Bapak Ibu. Maka di surat Al-Fatihah tadi dikatakan Maliki Yaumiddin. Karena memang yang menguasai hari pembalasan itu Al-Malik tadi. Makanya manusia menyebut Maliki Yaumiddin. Apa hikmah yang mau diambil? Allah adalah penguasa segala sesuatu di langit dan di bumi. Dia memiliki kekuasaan mutlak, tiada sekutu dalam kerajaannya. Ini Allah ini penguasa langit dan bumi, Bapak. Di langit juga ada raja langit, di bumi juga ada raja bumi. Raja-raja bumi ya presiden lah, macam-macam banyak dari raja-raja. Di langit juga ada kerajaan langit,
Ada raja langit juga. Tapi pada hakikatnya semua kerajaan baik di langit dan bumi itu adalah milik Tuhan. Nah, apabila kita menjadi seorang pemimpin, kepemimpinan kita ini sadar nggak bahwa itu adalah milik Allah? Kalau manusia itu sadar, tentu dia akan memimpin pada jalan Shiratal Mustaqim. Tapi kalau manusia itu tidak sadar kepemimpinan itu datang dari Allah yang bernama Al-Malik, maka dalam kepemimpinan dia itu menjadi arogan, semena-mena, seenaknya sendiri, dolim. Banyak orang itu tahu, oh ya, kekuasaan itu milik Allah. Tapi prakteknya kala dia menjadi seorang penguasa, dia dolim. Ini bahaya. Kenapa? Karena tidak mengerti hakikat Al-Malik. Banyak pemimpin yang dolim di muka bumi ini banyak. Ibadah, sholat, tapi masih dolim banyak. Kenapa? Karena dia tidak terhubung batinnya dengan Allah yang bernama Al-Malik. Kalau hatinya terhubung, Bapak Ibu, dengan Allah yang bernama Al-Malik, tentu hatinya akan dibimbing oleh Allah. Sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Menjadi pemimpin yang memiliki sifat Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Semua kita itu pasti menjadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Maka sebagai kepala rumah tangga pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sejauh mana kita itu menjalankan nilai-nilai kepemimpinan. Banyak ya Bapak Ibu kalau di dunia bicara dunia ilmu ilmiah, tipe-tipe kepemimpinan banyak ya. Nah ini saya akan fokus pemimpin yang mengarah kepada jalan Shiratal Mustaqim. Ya, pemimpin yang mengarah kepada jalan Shiratal Mustaqim. Nah kita sebagai umat Islam tentu harus mengkompas spiritual kita kepada Allah yang bernama Al-Malik kalau kita menjadi pemimpin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Nah, kalimat titipan Allah ini, Bapak Ibu, itu semua orang tahu. Saya merahin. Semua orang paham. Semua titipan Allah. Tapi kalbunya mengatakan tidak. Bahwasanya tahu kepemimpinan milik Allah. Atau benda semua milik Allah. Tapi kalbunya belum terhubung dengan Tuhan. Sehingga dalam memimpin satu organisasi atau satu perusahaan atau suatu pemerintahan banyak yang semena-mena. Tidak berbasis akhlakul karim. Kalau manusia itu sebagai khalifah di muka bumi harus menggunakan amanah ini dengan bertanggung jawab. Jadi gitu. Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Nah, ya kan? Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menggunakan amanah ini sebagai tanggung jawab. Amanah. Jadi kalau kita tuh tahu bahwa pimpinan itu adalah amanah datang dari Allah, maka kita akan berhati-hati dalam operasional kepemimpinan kita. Sekilas saya akan bawa Bapak Ibu tipe kepemimpinan menurut Mark Weber itu ada kepemimpinan karismatik, kepemimpinan tradisional, kepemimpinan legal rasional contohnya. Banyak ya Bapak. Tipe-tipe itu pemimpin banyak menurut tokoh-tokoh ahli banyak. Bisa dipelajari di Google atau di ChatGPT atau di
apa namanya di buku-buku kepemimpinan. Namun kalau kepemimpinan kita ini hanya urusan dunia, ya, nah, kepemimpinan ini saya gambarkan, ya. Jadi saya tulis saja kita mau kemana? Kepemimpinan. Ini contoh yang saya buatkan dengan gambarannya. Kita mau apain? Kita mau bawa kemana? Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang paling pokok itu yang harus dipahami nanti adalah ini, Bapak Ibu. Kepemimpinan kita itu kemana arahnya? Hanya dunia, ya toh? Atau kepemimpinan rahmatan, dunia dan akhirat. Dunia, sorry, dunia dan akhirat. Tuh, rahmatan. Nah, mau kemana? Kepemimpinan kita mau kita bawa kemana, Bapak Ibu? Itu paling penting. Ya, itu paling penting. Mau dunia di dunia atau mau dunia akhirat rahmatan. Nah, kalau kepemimpinan hanya untuk dunia, dia akan semena-mena, dia akan dolim seenaknya sendiri, dia akan tindas bawahannya, dia akan gencet bawahannya, nggak peduli bawahan sakit hati, nggak peduli. Kadang waktunya ibadah pun nggak peduli dia. Nah, ini kepemimpinan dunia. Tapi kalau kepemimpinan dunia akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, ini yang kita bahas hari ini adalah pemimpin yang mikirkan dunia, yang mikirkan akhirat. Maka itu harus bersumber kepada Al-Malik. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami saya kira. Nah, ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Malik dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah. Bisa dipoto, Bapak Ibu ceklek bisa kalau ada foto dulu. Surat Al-Imran, surat Al-Mu'minun, surat Al-Hasr, surat Al-Jum'ah, surat dan lain-lain. Tadi saya buka Al-Fatihah ayat 1. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ayat 4 ya. Maliki Yaumiddin. Ayat 4. Padamulah kami menyembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Nah, seorang pemimpin itu juga banyak disembah anak buahnya. Seorang raja juga banyak disembah rakyatnya. Ternyata manusia itu juga menyembah Allah yang bernama Al-Malik. Jadi memang kalau orang itu mendapatkan Al-Malik, banyak orang yang menyembah, Bapak Ibu. Hati-hati. Begitu kita itu menjadi pemimpin, menjadi penguasa, atau seorang menyembah kita sombong, maka akan terjebak kepada sifat Fir'aun. Tapi kalau kita tetap anda pasor kalau orang Jawa, tetap biasa saja, orang hormat sama kita, orang nyembah-nyembah kita, kita tidak merasa wow, biasa saja itu karena Allah sebenarnya kita tahu hakikatnya bahwa dia menyembah kita itu sebenarnya dia menyembah Allah hanya dilewatkan kita. Maka kita tidak akan terjebak kesombongan. Tapi kalau kita merasa, wah, gua gagah, gua hebat nih, orang pada nyembah-nyembah saya. Nggak sadar jadi Fir'aun. Banyak orang pemimpin itu terjebak pada sifat Fir'aun. Rumongso bisa kalau orang Jawa bilang.
Nah ini tadi saya akan fokus di Al-Fatihah ya kalau semuanya nggak tuntas ya. Nah ini yang saya merahin tandanya atau saya kasih biru aja deh. Ah. Kenapa sih kita menyembah kepada Al-Malik di Al-Fatihah ayat 4? Maliki yaumiddin, hanya kepadamu lah kami nyembah. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ternyata kita menyembah kepada Al-Malik, kita juga minta pertolongan juga kepada Al-Malik. Menjadi masalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Malik? Nah, ini silakan direnungkan. Sadarkah kepemimpinan kita ini datang dari Allah, karunia dari Allah yang bernama Al-Malik? Ini harus kita renungkan. Ternyata kepemimpinan kita, kekuasaan kita, itu datang dari Allah yang bernama Al-Malik. Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-Imran ayat 26 ini. Semuanya kerajaan milik Tuhan. Kalau Allah cabut, maka hilanglah kerajaan itu, kekuasaan itu. Karena kita sudah memahami, pikiran ini sudah paham, tentu harus masuk ke kalbu. Yang jadi masalah, transformasi pemikiran tadi ke kalbu itu banyak yang gagal. Why? Kenapa? Karena Nur Al-Malik itu belum masuk ke dalam kalbunya. Maka dia gagal. Walaupun dia tahu semua ini titipan dari Tuhan. Tapi begitu dia nggak menjabat lagi, dia tidak memimpin lagi, dia kecewa. Sindromnya jalan. Post-power syndrome. Itu artinya dia tidak menyadari bahwa kepemimpinan dia itu datang dari Allah yang bernama Al-Malik. Padahal dia tahu. Nah, terjadilah post-power syndrome. Karena apa tadi? Pemahaman tadi belum masuk ke dalam kalbu. Nah, di sini peran ahli itu di sini, Bapak Ibu. Bagaimana pemahaman Al-Malik tadi yang sudah dipahami, bisa dicari di Google, di buku-buku banyak ya, di ayat-ayat banyak, itu sudah paham logika kita. Tapi bagaimana cara masuk ke hati kita? Ahli di situ. Nanti di sini akan saya buka. Di terakhir saya sampaikan. Ahli di sana letaknya. Ya. Ya, ini berhubungan juga dengan surat Imran. Al-Imran itu surat ketiga, Bapak Ibu. Ayat 26 tentang kerajaan. Boleh dibuka itu. Silahkan Bapak Ibu buka. Ya. Nah, kita akan lanjut. Ya. Jadi setelah kita memahami bagaimana, jadi perannya AHQ itu bagaimana cahaya Al-Malik tadi, pemahamannya sudah dipahami oleh si akal atau si otak tadi, masuk ke dalam kolbu. Ya, jadi kalau saya gambarkan di sini ya Bapak Ibu, saya bisa buatkan lagi Al-Malik tadi ya. Al-Malik ya, yang kita cari adalah cahaya. Nah, cahaya Al-Malik. Nah, kalau cahaya Al-Malik ini yang kita sudah pahami tadi masuk ke dalam kolbu, maka dalam kepemimpinan dia, dalam memimpin dia, dia akan terbimbing oleh Allah yang bernama Al-Malik sehingga dia tidak dolim. Dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Bagaimana ini masuk ke kolbu? Kolbu. Jadi saya buatkan mindsetnya saja biar gampang memahaminya pelan-pelan.
Pelan-pelan saja juga ada yang nggak paham-paham kan. Mudah-mudahan paham ya. Ini masuk kolbu. Nah, masuk ke kolbu. Kalau udah masuk ke kolbu, outputnya apa Bapak Ibu? Apa output dari itu? Outputnya ada Bapak Ibu. Ya, saya kasih tanda. Outputnya tentu, ada yang bisa jawab outputnya apa Bapak Ibu? Akhlakul Bijak karimah, Gus. Kalau atau al-hakim. Ya, di sini. Bijaksana. Jadi kalau seseorang kolbunya ada cahaya al-malik, tentu perilakunya akan bijaksana. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pemimpinnya kok nggak bijaksana, kok dolim, oh, berarti dia nggak punya cahaya al-malik. Sederhana itu saja. Nggak usah marah-marah, nggak usah maki-maki. Orang namanya nggak punya cahaya al-malik, ya, dia dolim. Dia nggak memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Tapi kalau orang itu memiliki kesadaran kepemimpinan dipertanggungjawabkan di hari akhir, tentu dia akan berusaha menjadi pemimpin yang bijaksana. Nah, syarat untuk menjadi bijaksana ini ada, Bapak Ibu. Hatinya harus suci. Hatinya harus bersih. Bisa nggak bersih? Bisa, karena ada cahaya Al-Malik, Allah pun akan turunkan cahaya Al-Qudus yang jelap masuk ke kalbunya. Nah, itu yang penting. Sekarang ini lagi pemahaman. Bapak Ibu, pemahaman. Ya. Sebentar, saya ke belakang dulu, di break dulu, di di handle dulu Kang Bejo. siap, Gus. Ini dulu ya. Habis minum obat tadi harus banyak ke belakang. Bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita jeda sebentar. Beliau izin untuk ke belakang. Sampai saat ini, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentang Al-Malik, Asmaul Husna Al-Malik itu eh, punya peran sangat penting ke dalam diri kita, apalagi diri kita yang sudah diamanai sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin di komunitas kecil, di pimpinan keluarga, maupun di pekerjaan. Kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanggapi Bapak Ibu dari apa yang sudah disampaikan beliau? Atau ada yang kurang jelas? Nanti dicatat dulu. Jadi apa-apa yang ingin ditanyakan dicatat dulu, nanti bisa raise hand ataupun langsung saja nanti. Jika nanti waktu bertanya saya berikan. Monggo, silakan yang ingin berbagi sambil menunggu beliau hadir lagi. Bu Tami, pengalaman sebagai pemimpin nih, pemimpin di kampus. Oh, beliau sudah hadir, Bu Tami. Ya, ditahan dulu Bu Tami, pengalamannya ditahan. Kita lanjutkan materi dari Gus Salam. Monggo Gus. Ya, baik, saya share lagi ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ampun. Ya, jadi cahaya Al-Malik gimana caranya masuk ke kolbu sehingga bisa menjadi orang yang bijaksana. Karena Allah akan turunkan cahaya Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim.
Baik, itulah fungsinya AHQ di situ. Ya, fungsi AHQ bagaimana cahaya tadi masuk. Nah, makna dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang meneladani sifat Al-Malik menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kekuasaan. Seorang pemimpin harus mampu mengelola, memimpin, dan memastikan seluruh tanggung jawabnya dijalankan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Itu tadi. Jadi kalau pemimpin yang benar-benar eh, berbasis apa namanya iman dan takwa, maka dia akan kompas spiritualnya kepada Al-Malik. Dan dia menyadari bahwa kepemimpinan itu hanya amanah. Hanyanya itu harus dipaham. Jadi kalau digeser ya santai saja. Terkadang ada orang tuh pemimpin tuh kalau digeser nggak apa namanya nggak kuat gitu ya, protes, stres. Wah digeser stres gitu kan. Stres dia nggak bisa tidur karena akan digeser. Nah kalau orang pemimpin yang sudah mendapatkan cahaya al-malik mau digeser mau nggak santai aja. Oh, cuman amanah kok. Saya pun sama Bapak Ibu. Saya memimpin organisasi apa namanya majelis taklim, saya harus santai. Majelis taklim itu kalau memang waktunya berhenti ya berhenti, waktunya jalan ya jalan. Gitu aja. Kalau santri saya datang ya saya bersyukur, nggak datang ya saya nggak marah. Saya ya tidak nyari-nyari santri saya yang itu kemana ya tidak. Karena memimpin majelis taklim itu hanya amanah. Ya saya pasrahkan kepada Tuhan. Siapa yang datang dalam majelis taklim, yaitu ya orang yang lagi hari ini mendapatkan. Contoh sama dengan Jum. Saya juga tidak pusing kok yang datang hanya katakanlah 36, padahal anggotanya ada hampir 300 lebih. Kalau digabung semuanya 350-an. Saya tidak pusing dengan jumlah itu. Kenapa? Karena ini hanya amanah. Saya jemput hanya amanah, hanya menyampaikan saja. Bisa sampai 1000, artinya banyak kemanfaatan. Sesederhana itu cara berpikir saya tentang kepemimpinan. Jadi kita nggak mengalami beban, tidak terlalu stres, santai saja. Hidup ini hanya menjalani. Nah, yang kita sadari tadi adalah hanya, ya, hanya, hanya amanah. Jadi ini hanya amanah ini penting banget. Yang dipahami amanah ini penting banget. Kalau kita itu benar-benar paham dengan amanah, digeser apapun tidak digeser, nggak ada masalah. Nggak stres. Tak gedein amanahnya. Nggak ada stres. Kalau kita ingin karir kepemimpinan kita naik, cepat tinggi, ya kita tinggal mendekat saja kepada Allah yang bernama Al-Malik. Kalau sudah Allah berkehendak, shoot naik. Kepemimpinan kita bisa sampai puncak, Bapak. Saya dulu waktu masih bekerja selalu dari staf biasa set, sampai ke direktur, manajer dan direktur. Cepet deh. Ya tapi semua saya hanya amanah. Ya nggak pusing saya berhenti pun saya nggak pusing santai aja. Saya hanya jalani. Dari staf biasa, kasir, manajer keuangan sampai ke direktur keuangan. Pernah saya alami. Padahal ya pimpinannya tadinya tidak kenal orang lain. Tapi karena melihat kinerja saya akhirnya naik dan naik. Itu pengalaman saya. Dan akhirnya saya berhenti karena saya harus mandiri. Ya saya nggak ada masalah.
santai-santai saja. Nah, contohnya, karena hanya amanah, hidup itu hanya amanah. Kalau kita sadar hidup hanya amanah, kita nggak stres, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak kita stres, bimbing anak-anak kita. Anak kita ada katakan 4 atau 5. Yang satu pandai, yang satu bodoh. Yang satu rajin, yang satu males. Yang satu taat, yang satu pembangkang. Kalau kita nggak tahu konsep amanah, stres kita, Bapak. Nangis-nangis. Saya santai aja. Terus anak-anak saya milik Tuhan kok. Yang penting kan saya sudah kasih nafkah. Saya sudah bimbing yang terbaik. Hasil milik Tuhan. Itu saya. Hasil milik Allah. Kenapa harus stres saya? Tidak. Karena hanya amanah. Lu sadar loh manusia itu. Bahwa anak itu amanah dari Allah. Tapi begitu anaknya tidak sesuai dengan harapan, dia stres. Dia. Anaknya tidak hebat seperti tetangga. Anaknya teman. Oh, stres dia. Marah. Ini tanda bahwa dan nah ya, tanda bahwa dia tidak paham tentang konsep amanah. Nah, kalau kita ngerti tentang Al-Malik, kepemimpinan itu adalah amanah sampai ke hati kita, ya kita nggak akan mengalami tekanan batin biasa-biasa saja. Ada, walaupun tapi nggak akan parah. Ya, manusia pasti akan mengalami psikologis, tapi nggak akan parah. Ya, saya yakin itu caranya, Bang. Memperkuat tentang amanah tadi, benar. Kalau namanya amanah kan berarti dipertanggungjawabkan. Yang penting kita sudah jalani kebaikan. Kita sudah membawa pada ranah kebaikan, jalan Shiratal Mustaqim. Rahmatan kita sudah jalankan. Hasil tetap milik Allah, bukan milik kita. Insya Allah kalau kita paham begitu enak. Ya, ada. Oke, ciri-ciri kepemimpinan yang mendapatkan cahaya Al-Malik. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pemimpin yang mendapatkan cahaya Al-Malik. Satu, memimpin dengan tanggung jawab dan ketegasan. Jadi Al-Malik itu juga harus punya ketegasan. Allah tuh punya tegas, Bapak Ibu. Anda berbuat jahat apapun Allah santai. Anda minta maaf sama Allah dimaafkan. Tapi kalau sampai sakratul maut, sampai hari akhir kita tidak tobat, tidak ada syafaat, ya tegas. Jalur neraka ya masuk neraka. Masuk surga ya masuk surga. Tegas Allah. Di hari akhir itu Allah tegas. AB-nya jelas. Neraka surganya jelas. Ya. Nah, kita sebagai pemimpin juga harus tegas, Bapak Ibu. Kadang, wah aku nggak enak, oh nggak boleh. Sudah ketentuan, sudah sesuai nggak dengan SOP, sesuai nggak dengan ADART, apa namanya, di mana kita bekerja. Jadi ketegasan itu penting, tanggung jawab itu penting. Ya, jadi ini harus jelas, Bapak Ibu. Tanggung jawab dan ketegasan ini harus jelas. Ah, ini dia. Tanggung jawab, saya tebelin. Pemimpin kalau nggak tegas ya bahaya. Saya sama, Bapak. Santri saya aneh-aneh, saya punishment. Nggak boleh ikut pengajian sekian bulan. Ada yang sekian tahun. Tegas. Karena melanggar peraturan contohnya. Yang kedua, mampu mengatur organisasi, tim, dan institusi dengan struktur yang jelas. Jadi tegas itu ya jelas. Jadi nanti pendelegasiannya jadi bagus. Kadang-kadang orang kasih jabatan tidak jelas itu ya susah. Hanya anak buahnya itu diapa sih ya? Itu harus jelas. Ya. Menggunakan kekuasaan, nah ini Bapak Ibu, kekuasaan untuk kebaikan. Nah ini dia. Jadi kekuasaan itu untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan.
bukan untuk dihormati, bukan untuk dipuji-puji, tapi untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan orang kadang-kadang juga untuk kepentingan pribadi ini juga bahaya. Ya, hati-hati. Tapi kalau orang itu mendapatkan cahaya al-Malik, tentu dia akan menggunakan untuk kebaikan. Jelas ya. Yang keempat ini yang paling pokok. Selalu mensyukuri bahwa kepemimpinan yang dikuasai adalah anugerah dari Allah yang bernama Al-Malik. Nah ini, kesadaran pemahaman ini yang penting. Di sini fungsi Al-Hakim memberikan kesadaran segala kepemilikan Anda, kepemimpinan Anda, kekuasaan Anda itu sebenarnya anugerah dari Allah yang bernama Al-Malik. Kalau Anda tidak bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Malik, Anda akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Tahu sendirilah kufur kemana? Persinggahan terakhirnya ya. Oleh sebab itu, kita harus masuk kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, mulai malam ini Bapak Ibu, renungkan setelah Jum ini, karena Anda pasti juga pemimpin. Minta ampun kepada Allah dan bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Malik. Oke, maka tidak kena pasal kufur itu. Nah, contoh aplikasinya seperti apa? Pemimpin itu menetapkan aturannya yang adil. Nah, ini. Aturan itu harus adil, Bapak Ibu. Jangan sampai memberatkan sebelah. Memastikan semua berjalan dengan tertib. Nah, ini. Jalan dengan tertib kepemimpinan. Dan memberikan contoh kepemimpinan yang profesional dan berintegritas. Ini penting ya. Contoh itu penting, Bapak Ibu. Saya memberikan contoh kepada santri saya tidak pernah berkata-kata kebun binatang. Marah-marah dengan kebun binatang, tidak. Ah, tidak ada kata-kata yang kasar, enggak. Ah, kepemimpinan yang profesional, Bapak Ibu. Dan berintegritas. Ya kita sebagai pemimpin harus kasih contoh. Nah, kalau kita mendapatkan cahaya al-Malik, kita akan mampu memberikan contoh. Dan kita punya nilai-nilai integritas yang tinggi. Tapi kalau tidak memiliki cahaya itu, ya ngomongnya integritas, tapi dia sendiri tidak punya integritas. Itu banyak di lapangan. Terus mengambil keputusan strategis. Ya. Mengambil keputusan strategis. Ya. Jangan sampai keputusan itu tidak strategis. Nah, itu pemimpin. Supaya Anda bisa strategis ya, mendekat pada Allah yang bernama Al-Malik. Hati Anda, otak Anda akan dipimpin oleh Allah. Akan diarahkan. Tahu-tahu dapat ide yang bagus. Sehingga keputusan-keputusan kita benar-benar strategis. Itulah pentingnya kita mendekat kepada Allah yang bernama Al-Malik. Makanya konsep wa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu di mana kamu pun berada, itu sebenarnya setiap hari sama kita. Hanya saja kita tidak sadar. Sesibuk apapun kita juga sama Allah. Jadi nggak ada alasan aku sibuk, nggak ada waktu untuk ke Tuhan, itu salah total. Sesibuk apapun kita bersama Allah, Bapak. Kita sibuk menjadi pemimpin, kita bersama Allah yang bernama Al-Malik. Kalau kita nggak bersama Allah yang bernama Al-Malik, kita menjadi pemimpin yang dolim. Pasti akhirnya yonar. Pelabuhan terakhirnya setelah kematian ya neraka. Tapi kalau kita memimpin dengan rahmatan, dengan cahaya Al-Malik, pelabuhan terakhirnya ya pasti surga. Jadi sesibuk apapun kita bisa tetap berjalan di dalam surga itu bisa. Untuk meraih surga itu tidak ada alasan sibuk tidak sibuk, miskin tidak miskin. Salah Bapak Ibu. Saya miskin, harus sibuk cari kerja, nggak ada waktu mendekatkan pada Tuhan. Salah total kalimat itu. Bekerja pun bersama Tuhan gitu. Kita kuat bersama Allah yang bernama Al-Aziz. Kita jujur bersama Allah yang bernama Al-Qudus.
Kalau kita sadari itu, damai hati kita, tenang jiwa kita, pikiran kita pun jadi damai, nggak sampai stres. Peace of mind kita jadi enak, jadi damai pikiran kita. Nggak sampai mencari waktu me time, stres, enggak. Waktu saya semua sama bersama Tuhan. Nah ini, jadi mengambil keputusan akhirnya strategis ya kalau kita punya cahaya al-malik. Yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang tim dan organisasi. Nah jangka panjangnya seperti apa? Ya penting produktivitas pekerjaan itu harus jalan. Hasil target itu insya Allah akan dapat. Dan jangka panjang lagi matinya masuk surga. Nah itu yang paling penting. Dunia akhiratnya dapat. Tapi kalau dunia tak rugi, Bapak Ibu. Mendingan dunia akhirat satu kali melangkah, 20 terlampaui. Nah itu tadi maka pentingnya ahaki for leader untuk dipahami, untuk diikuti. Ya. Agar apa? Agar kepemimpinan kita tadi benar-benar bersama Allah. Benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Gitu. Nah ini sebelum saya tutup. Bagaimana cara mendapatkan cahaya al-Malik? Kan begitu. Nah ini tadi fungsi ahaki itu memberikan peran ini. Agar setiap pemimpin tadi, kolbunya ada cahaya al-Malik. Sehingga begitu ada cahaya al-Malik, output perilakunya bisa menjadi orang yang bijaksana. Asma Allah yang bernama Al-Hakim. Betapa dahsyatnya Asma Husna tadi. Manajemen kehidupan kita bisa. Dunia akhirat kita bisa. Baik, langkah pertama adalah pahami terlebih dahulu arti dan makna Asmaul Husna Al-Malik. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah ini langkah kedua berzikir Bapak Ibu. Ternyata zikir ini penting banget. Dengan kita berzikir otomatis hati kita terhubung dengan Allah. Apa yang dizikirkan? Ya Rahman, Ya Malik. Nah ini dia. Ya Rahman, Ya Malik. Berapa banyak? Ya terserah hati kita. Senyaman-nyaman kita sampai kita punya perilaku menjadi orang yang benar-benar terhubung dengan Allah yang bernama Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Nah, kalau dari pengalaman saya, lakukan zikir sebanyak-banyak sampai menemukan nikmat. Jadi dalam berzikir itu targetnya ketemu nikmat, Bapak Ibu. Artinya kalau kita ketemu nikmat, kita terasa dekat dengan Allah. Yang bernama Ar-Rahman dan Al-Malik. Nah, ini dia. Saya kasih kode. Ah, ya. Jadi saya gini biar biar mata tertuju. Lakukan zikir tersebut secara istiqomah minimal, Bapak. Minimal itu 40 hari. Itu minimal. Menginstal kalau dunia apa? Dunia teknologi menginstalnya itu minimal 40 hari. Kalau RAM-nya kecil ya susah, butuh waktu setahun 2 tahun. Tapi kalau RAM-nya gede ya 40 hari ini RAM. Kalau secara teknologi ada RAM. Idealnya 3 tahun. Anda akan terhubung dengan Allah yang bernama Al-Malik. Yang kelima adalah berdoa. Ya, berdoa. Ini kunci juga. Doanya yang sebut kepada Allah yang bernama Al-Malik agar diberikan karunia cahaya Al-Malik untuk bisa menjadi pemimpin yang selalu mendapatkan rahmat. Nah ini bisa masuk ke surat Imran ini. Surat Imran, Imran, surat ketiga ya Bapak Ibu. Ayat eh, berapa tadi? Lupa. 26 ya nggak salah ya. Oh, Ya, 26. ya 26. 26 betul ya. 26. Imran ayat 26. Bapak Ibu bisa dibuka di Quran.
Pahami itu, diamalkan insya Allah karir kepemimpinan juga akan cepat meningkat. Tapi ya harus sadar kalau digeser, diturunkan, ya santai saja. Semua datang dari Allah. Gitu Bapak Ibu. Tentang konsep kepemimpinan tadi. Nah, ini penting juga ini ya. Ini saya kasih indikatornya. Indikator cahaya al-Malik turun dan masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi kalau orang itu tidak semua orang itu kan ainul basiroh ya, bisa melihat mata batin, apa bisa melihat alam gaib, cahaya-cahaya. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang tuh bisa indigo. Kalau orang umum bilang indigo, tapi kalau orang Islam bilang ainul basiroh atau ilmunya namanya ilmu kasab. Nah, ketika kita berzikir itu tercium aroma wangi. Kadang-kadang kalau kita sudah asik zikir kenceng, itu ada aroma wangi, nggak usah takut. Oh, jin datang. Oh, bukan, nggak jin itu. Itu diri kita sendiri karena kita berzikir terus mendekatkan pada Allah. Jangan berprasangka aneh-aneh. Alhamdulillah. Yang dicari itu kalau berzikir mencium aroma wangi. Ya, macam-macam. Wangi itu bisa melati, bisa malaikat subuh, bisa cempaka mulia, bisa mawar, macam-macam ya aroma wanginya. Tapi kalau mencium aroma garu atau apa kayak bau menyan, itu biasanya leluhur kita yang dulu belum masuk Islam. Karena leluhur kita dulu semua belum masuk Islam. Iya toh? Terus yang kedua, tangan atau kaki bisa juga punggung terasa dingin sekali seperti kena es. Nah, itu tandanya cahayanya masuk. Kalau Anda berzikir sampai seperti ini, teruskan. Rasa dingin akan bertahan selama 2-3 jam. Jadi kalau kita berhenti berzikir, terus tangan kita masih dingin, atau kaki kita masih dingin, atau dada kita dingin gitu, itu 2-3 jam nanti akan hilang. Kalau sampai hilang, itu tandanya nurnya berhenti masuknya. Nggak kepengen masuk terus, dikira terus. Semakin banyak cahaya masuk dalam diri, ya semakin bagus. Makanya para wali, para nabi itu semua bercahaya. Merasakan damai dan tenang, serta merasakan semakin yakin menjadi seorang leader. Jadi menjadi seorang leader itu kalau ada cahaya al-Malik, tenang kita Bapak Ibu. Kita nggak terjebak kepada sifat-sifat arogansi atau Fir'aun. Selalu optimis dan mendapatkan bimbingan hati. Nah, ini bimbingan hati ya. Dari Allah dalam memimpin segala sesuatu. Jadi feeling kita semakin kuat Bapak Ibu. Jadi hati kita itu tempatnya terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara hati, maka Anda sudah bisa terhubung dengan Tuhan. Yang jadi masalah kadang manusia itu mengingkari suara hatinya. Karena terjebak oleh pemikirannya dan nafsunya. Nah, bagaimana kita mampu mendengar suara hati kita? Ya, penting Bapak Ibu. Hati ini penting banget. Suara Tuhan kalau bahasanya. Dan yang keenam kunci Bapak Ibu. Ini kunci ini. Orang yang pemimpin itu adalah selalu berkata-kata atau berkalimat dengan baik dan bijaksana. Sekalipun kita marah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena kalimat itu kalau bahasa standarnya doa. Tapi memang sudah dijelaskan dalam surat apa namanya Al-Imran, surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26 bisa dicatat di situ. Berkalimatlah yang baik, ya. Jangan sampai berkalimat yang buruk. Itu sudah jelas banget. Demikian Bapak Ibu dari saya paparan tentang apa namanya Asmaul Husna Al-Malik sebagai eh, inspirasi menjadi seorang pemimpin. Kita mau kemana? Menjadi pemimpin dunia atau pemimpin dunia akhirat dari itu. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus.
Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita mendapatkan pencerahan yang semakin cerah sepertinya gitu ya. Eh, bahwa kita masing-masing adalah menjadi seorang pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarga, maupun pemimpin di komunitas ataupun di pekerjaan. Ya, ada indikatornya, dan bagaimana cara cahaya Al-Malik itu masuk ke dalam, ini juga tadi sudah disampaikan oleh beliau, ada tanda-tandanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk bertanya, waktu untuk bertanya. Yang pertama mungkin saya bacakan dari Mas Heru Heriawan. Tulisannya seperti ini. Mohon izin bertanya, seberapa jauh peran pengalaman seseorang dalam memimpin dibanding seseorang yang terinternalisasi Al-Malik dalam dirinya. Konteks terhadap kebijaksanaan dan keberhasilan sebagai seorang pemimpin. Ini pertanyaan dari Mas Heru, Gus. Kebetulan Mas Heru harus berpindah tempat untuk menjemput putranya, jadi stay-nya by HP. Jadi minta tolong dibacakan pertanyaannya. Pemimpin yang tidak terinternalisasi dengan Al-Malik, dia akan lebih ke arogan. Jadi hanya duniawi semata. Jadi kepemimpinannya hanya masalah dunia. Dia tidak membawa kepada akhirat. Tapi kalau orang yang terhubung dengan Al-Malik, tentu lebih bersahaja, kepemimpinannya lebih mengarah kepada jalan Shiratal Mustaqim. Itu aja sih bedanya. Pemimpin dunia yang tidak kepada Tuhan ya seperti Firaun. Pemimpin dunia yang berhadap Tuhan ya seperti yang setelah terhubung dengan Tuhan ya seperti Nabi Sulaiman. Sama-sama raja. Satu Firaun ya raja, satu Nabi Allah Sulaiman ya raja. Nabi Allah Sulaiman, Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, di sisinya ada Rahman Rahim dan Al-Malik, dan seterusnya. Firaun tidak. Tentu beda hasilnya. Begitu. Oke, ngatur sembah nuwun, Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan.